bentuk-bentuk ini tadi Pak Pramono sedang membuka diri nih Jakarta untuk berkolaborasi. Apa-apa saja di bidang-bidang itu yang bisa dilakukan kerjasamanya? Baik, terima kasih Mbak Desi, Mas Pram, dan para gubernur serta para wakil gubernur, Pak Dirjen. Jawa Barat ini kan tingkat problematikanya sangat berbeda dengan kota. Pertama dari struktur pemerintahan, bupati dan wali kotanya bersifat otonom. Tidak seperti Jakarta, semuanya di bawah kendali dan APBD-nya adalah APBD DKI. Tetapi mereka memiliki APBD masing-masing, memiliki DPRD kabupaten kotanya masing-masing dalam kepemimpinan ragam partai politik. Kemudian yang kedua, kita memiliki penduduk hampir 54 juta jiwa, berbatasan dengan Jawa Tengah, Banten, dan DKI. Ketika bicara persoalan satu, ketahanan pangan, dua, energi, nah kita bicara pada dua hal ini. Bicara ketahanan pangan, kita adalah lumbung pangan nasional. Di lumbung pangan nasional ini, kita memiliki tantangan besar. Tantangan besarnya hari ini yang saya lakukan adalah perubahan tata ruang yang terjadi beberapa tahun yang lalu, membuat kekacauan dalam pengelolaan sistem yang pada akhirnya terjadi residu akibat seluruh perubahan itu, sehingga saya ngotot hari ini untuk dilakukan perubahan tata ruang. Apa problemnya? Saya petakan problemnya. Problem Jawa Barat itu problem dari hulu sampai hilir. Pertama adalah kita ingin bahwa air sebagai sumber daya energi. Sumber daya energi itu melahirkan 4 variabel. 1, energi listrik. 2, pengembangan peternakan dan perikanan. Yang ketiga, pengembangan areal persawahan di pantai utara, jalur utara Jabar, dan itu menjadi lumbung pangan nasional. Yang keempatnya adalah kebutuhan air bersih. Seluruhnya itu bersumber dari mana? Saguling, Cirata, Jatiluhur. Jatiluhur, Saguling, Cirata bersumber di mana? Di Gunung Wayang, Gunung Windu. Apa sih sebenarnya yang terjadi pada seluruh areal pegunungan di Jawa Barat? Baik Gunung Gede, Gunung Wayang, Gunung Windu, Ciremai, Papandayan, adalah kekuatan kapital yang merubah struktur hutan menjadi areal perkebunan sayur yang itu mengisi pasar-pasar. Nah, ini merubah struktur tanah. Struktur tanah kemudian berubahlah areal tumpang, kemudian berubah menjadi areal perkebunan yang terbuka, melahirkan degradasi air di mana sungai-sungai di Jawa Barat mengalami pendangkalan, termasuk Jatiluhur dan Citarum. Dalam jangka panjang, kalau dibiarkan, maka ini akan menjadi ancaman besar bagi DKI Jakarta. Maka fokus kita hari ini adalah mencoba untuk mengembalikan kembali fungsi-fungsi alam itu, fungsi-fungsi hutan itu. Nah, fungsi-fungsi alam dan fungsi hutan itu di situ mengalami problem pertanahan. Problem pertanahannya adalah sudah ada yang dikuasai oleh masyarakat, sudah ada di KSO-kan oleh PTPN dan Perhutani, dan kemudian juga terjadi kerusakan yang sangat masif. Nah, untuk itulah tahap pertama saya hari ini adalah melakukan recovery. Besok saya akan kumpulkan PTPN dan Perhutani untuk saya mengajak melakukan perubahan. Kalau teh kembali teh, hutan kembali hutan, dan itu perlu modal yang besar, dan saya nekat untuk tetap melakukan itu karena ini kebutuhan Indonesia masa depan. Ya, teman-teman, Kang Deddy Mulyadi ya berbicara mengenai bagaimana menata lingkungan ya untuk mempertahankan alam, bagaimana alam itu supaya tetap aman dan terjaga, teman-teman. Ya, di depan para gubernur ya, salah satunya adalah gubernur dari DKI Jakarta, Pramono Anung. Nah, teman-teman, ya di dalam penyampaian Kang Deddy Mulyadi sangat terukur sekali, ya sangat terarah karena dia menguasai bidang ya tersebut, makanya sangat cocok ya memang Kang Deddy Mulyadi ini untuk sebagai pemimpin, ya bukan hanya sebagai pemimpin Jawa Barat, nantinya bisa menjadi pemimpin Indonesia. Oke, teman-teman, kita lihat komentar sedikit netizen pada saat ini. Ya, di sini dikatakan kalau lagi kumpul begini kelihatan jelas mana yang punya sikap baik, tingkah adab, kecerdasan, dan tingkat arogan seseorang dapat dilihat dan dinilai. Nah, Deddy Mulyadi ya SHMM pantas kalau bicara terarah terukur alias nyambung sampai pada titiknya. Ya memang kalau Kang Deddy Mulyadi, teman-teman, kalau berbicara dia
ya sangat-sangat jelas dan kita juga bisa mengerti. Ya kadang-kadang orang itu ya banyak bicara tetapi ya kita tidak mengerti tujuan apa yang dia sampaikan. Ya dengan kata-kata yang dia sampaikan pun kadang kita bingung. Tetapi Kang Deddy Mulyadi di dalam penyampaian sesuatu, baik itu ketika ada forum seperti itu dan juga ketika dia ya berpidato teman-teman, maka sangat terukur sekali ya, kita bisa memahami tujuannya itu seperti apa. Dan itu ya Kang Deddy Mulyadi sangat menguasai medan perang ya, khususnya di Jawa Barat teman-teman. Ya tentu banyak permasalahan dan Kang Deddy Mulyadi ini tahu betul bagaimana cara untuk menyelesaikan, ya memberikan solusi. Ya bukan hanya sekedar pintar ngomong, tetapi ya Kang Deddy Mulyadi juga ya memberikan satu tindakan yang jelas dan tegas. Oke, hebat KDM, nggak pakai teks, hafal semua mana yang akan dibicarakan. Bangga punya gubernur seperti KDM, segala pintar, cerdas di segala bidang, santak segan minta bantuan kepada siapapun yang dianggap kompeten di bidangnya masing-masing untuk mewujudkan Jabar istimewa. KDM Jabar mantap dan jenius, berbicara tanpa teks ini menandakan seorang pemimpin perubahan untuk masa depan Indonesia berkembang. Nah, kenapa ya KDM berbicara tanpa teks itu? Karena dia sudah menguasai dan dia sudah menguasai permasalahan dan dia sudah tahu ya dengan permasalahan yang ada itu maka solusi seperti apa yang dia lakukan. Makanya ya untuk apa? Karena kan untuk membangun suatu daerah itu ya kita harus tahu dulu permasalahan yang dialami di daerah tersebut, ya kesulitan-kesulitan ketika mengetahuinya. Nah, bukan hanya sekedar ya sampai di situ saja, tetapi bagaimana solusi ya, solusi ke depannya untuk melakukan tindakan dalam menyelesaikan masalah tersebut. Makanya Kang Deddy Mulyadi ketika berbicara maka tidak ya terbantah-bantah atau ya dia menyampaikan dengan lancar. Oke, sangat jelas ciri-ciri pemimpin yang pro pada warga masyarakatnya. Kejadian hari ini adalah kunci untuk membentuk masa depan KDM, model pemimpin yang memikirkan kehidupan anak cucu di masa depan. Ayo. Ya, yang cerdas dan pintar selalu terabaikan. Ya, sementara yang nggak punya adab bukan yang mendengarkan dan mencermati, malah bisik-bisik tetangga seperti ibu-ibu yang lagi ngerumpi. Kelihatan SDM yang jauh di bawah rata-rata. Nah, pemimpin pejabat yang berpihak pada partai dan memenuhi kantong pribadi dengan pundi-pundi uang rakyat pasti akan gelisah mendengar KDM berpidato. Nah, Sumsel hadir KDM, sosok pemimpin yang akan selalu dicintai rakyatnya sampai kapanpun. Untuk Pak KDM, nggak usah ditanggapin, cuek aja Pak, biarkan saja mau DKI kelalap. Yang penting jangan ikut campur Pak, biarkan saja. Oke, semua pejabat harus bergandeng tangan untuk membangun NKRI semakin jaya. Oke. Nah, materi yang disampaikan oleh Gubernur Jabar sangat jelas. Sederhana pemaparannya, tinggal didukung oleh unsur-unsur terkait. Mau kerja baik dan serius, maka imbas positifnya Jakarta diuntungkan. Betul, sebab banjir pun pasti berkurang dan lambat laun. Ya, tanah Jabar tetap lestari, subur makmur, semua jadi sejahtera. Apakah itu dangkal Bang RG? Oke, mesti gubernur, wakil gubernur, pejabat dari pusat sampai ke daerah saat rapat dilarang ngobrol dan HP harus dimatikan agar bermanfaat. Rapat percuma ada rapat kalau hasilnya nol. Ya, saya VN penduduk Jakarta, ya KTP Jakarta bagus jika gubernur Jakarta mau saling mensejahterakan, bantu-membantu. Ya, jika Jabar melarang buang sampah ke Jabar, Jakarta bakal susah. Ayo win-win solution. Nah, ini teman-teman tentang komentar-komentar para netizen dan mereka sangat salut terhadap apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi.